Audio Jungle. Nah guys, menurut kalian dari video yang sebelumnya itu termasuk ke kategori makanan sehat atau enggak ya? Hai semuanya, nama aku Amira Novianti dari kelas 12D absen 5. Jadi, kalian mungkin sadar kalau TikTok ini adalah salah satu sosial media yang banyak penggunanya. Di Indonesia ini, TikTok tuh udah kayak gak asing lagi gak sih guys? Termasuk kalian nih, pasti kalian pengguna TikTok. Karena aku juga pengguna TikTok. Oke, mungkin kalian pernah melihat atau mungkin sering lewat nih di FYP mengenai makanan viral yang direview oleh food vlogger atau food reviewer. Tapi kalian pernah penasaran gak sih guys? Itu menurut kalian makanan sehat apa enggak ya? Karena gak sedikit pula dari video yang disebarkan melalui TikTok, pasti ada nih orang-orang yang FOMO atau pengen mencoba makanan tersebut. Tapi banyak juga yang bingung, apakah makanan itu sehat atau tidak sehat? Oke, jadi di video kali ini, aku akan membahas mengenai makanan sehat dan makanan tidak sehat. Jadi video ini aku akan bahas pertama, mengenai pengertiannya, yang kedua mengenai jenis-jenisnya, yang ketiga mengenai dampak dan manfaatnya, yang keempat mengenai ciri-ciri orang yang mengkonsumsi makanan tidak sehat secara berlebihan. Oke, gak usah lama-lama lagi ya, langsung aja kita mulai. Let's start! Audio Jungle. Oke, aku akan mulai dari pengertian makanan sehat. Jadi apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan diperlukan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mineral, air, karbohidrat, protein, serat, dan vitamin. Kenapa ya kita membutuhkan kandungan tersebut dalam tubuh kita supaya kita bisa melakukan aktivitas? Dilansir dari National Health Scottish Information, kita membutuhkan makanan sehat yang bergizi dan seimbang karena dapat menjaga kita dari penyakit yang berbahaya seperti diabetes tipe 2 dan dapat menjaga kesehatan jantung kita dengan cara menjaga pola makan yang sehat. Di Indonesia, menerapkan konsep makanan sehat dan gizi seimbang itu awalnya makanan sehat, makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Namun kita beralih nih guys ke konsep yang baru, yaitu panduan gizi seimbang yang lebih menekankan kepada menjaga asupan porsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, jadi udah mengerti kan mengenai makanan sehat itu apa? Jadi kita harus memperhatikan mengenai piramida makanan sehat dan gizi seimbang, yaitu panduan gizi seimbang dalam sehari-hari. Oke guys, dalam layar kita bisa lihat nih ada tumpang gizi seimbang yang dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai panduan konsumsi sehari-hari, di mana pada bagian dasar tumpeng menggambarkan bahan makanan pokok yang harus dikonsumsi yaitu karbohidrat yang dikonsumsi sehari-hari 3-4 porsi. Lalu dalam karbohidrat itu ada dua tipe, karbohidrat sederhana dan kompleks. Kalau sederhana berarti adalah karbohidrat yang proses pencernaannya itu lebih cepat, jadi membuat kita laparnya itu juga lebih cepat ya guys. Contohnya nasi putih. Nah kalau kompleks berarti proses pencernaannya itu lebih lama dan membuat kita terasa lebih kenyang lebih lama. Jadi nggak gampang lapar nih. Contohnya itu adalah jagung, singkong, ubi cilembu, kentang. Lalu pada lapisan kedua terdapat buah dan sayuran sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat pangan. Kandungan buah dan sayur sangat bermanfaat dalam proses metabolisme atau proses bekerjanya fungsi tubuh. Anjuran konsumsi sayur yaitu 3-4 porsi dalam sehari dalam sekali makan. Sementara untuk buah disarankan konsumsinya 2-3 porsi dalam sehari. Lapisan ketiga terdapat lauk pauk hewani, susu, serta sumber protein dan lemak lainnya. Protein adalah zat pembangun yang penting bagi kesehatan tubuh. Selain itu, protein juga menjadi sumber energi yang dapat menghasilkan sekitar 4 kilokalori dari 1 gram protein. Porsi protein yang disarankan adalah 2-4 porsi makanan sumber protein setiap harinya. Lapisan puncak terdapat garam, gula, dan lemak. Area puncak yang sempit menandakan kita harus mengkonsumsi ketiga makanan ini dalam jumlah yang sedikit. Kita harus tetap mempertimbangkan kadar garam, gula, dan lemak pada berbagai jenis makanan yang kita makan seperti pada makanan dan minuman kemasan, makanan cepat saji, dan camilan. Perhatikan label informasi nilai gizi pada kemasan makanan dan minuman untuk mengetahui kadar ketiga komponen tersebut. Anjuran konsumsi gula, garam, dan minyak disingkat menjadi G4, G1, L5. Agar mudah diingat, penjelasan sebagai berikut. Gula yaitu maksimal 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Garam maksimal 1 sendok teh atau 5 gram per hari. Lemak 5 sendok makan atau 67 gram per hari.
Oke, tadi kan sudah dijelaskan mengenai panduan gizi seimbang yang dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tapi, faktor lainnya juga penting nih guys, seperti mencuci tangan sebelum kita mengkonsumsi makanan kita, lalu melakukan aktivitas fisik, mungkin dari yang ringan, sedang maupun berat. Contohnya bisa dari menyapu, terus kita juga bisa bersepeda, senam, berenang, hiking, dan lain-lainnya. Jangan lupa kita tetap harus memperhatikan konsumsi air dalam sehari ya guys. Kita harus mengkonsumsi air yaitu 8 gelas per hari, atau bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Nah guys, kalian pernah nggak sih ngerasa ketika kalian sudah melakukan aktivitas di luar ruangan, entah itu ringan, sedang maupun berat, kalian merasa lelah dan ngantuk yang berlebihan? Atau mungkin hanya sekadar hangout bersama teman-teman? Atau juga mungkin seperti dia nih. Bisa kita lihat teman kita sedang melakukan belajar nih, tapi dia merasa kesulitan untuk fokus. Kenapa ya? Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang mengkonsumsi makanan tidak sehat secara berlebihan. Nah, aku akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ciri-ciri dan dampaknya. Makanan tidak sehat adalah berbagai jenis zat ataupun bahan makanan yang mengandung gizi tidak seimbang, di mana kita tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi makanan tidak sehat. Umumnya makanan tidak sehat mengandung zat yang sedikit dan mengandung serat yang tidak banyak, yang dimana diperlukan tubuh untuk berkembang atau pertumbuhan dalam tubuh. Dan kandungan yang terdapat dalam makanan tidak sehat itu bisa berbahaya, seperti tinggi gula, tinggi natrium, tinggi lemak jenuh, tinggi kalori, dan lain-lainnya. Nah teman-teman, aku sudah menjelaskan mengenai makanan sehat dan tidak sehat dari pengertian, jenis-jenis, dampak, dan ciri-cirinya. Jadi aku harap kita bisa lebih bijak lagi dalam memilih apa yang harus kita konsumsi sehari-hari. Dan kita tidak hanya memperhatikan gizinya saja ya, kita harus memperhatikan porsi yang tepat untuk tubuh kita dalam pengkonsumsian makanan tersebut. Jadi, di video kali ini, aku harap apa yang aku sampaikan sebelumnya bisa lebih dikembangkan lagi, bisa diterapkan lagi dalam sehari-hari demi menjaga pola makan kita yang sehat. Dan tidak hanya pola makan, kita harus menjaga pola hidup yang sehat dengan cara melakukan aktivitas mulai dari yang ringan, lalu kita bisa lanjut dengan yang sedang dan berat. Itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita dan kemampuan kita dalam melakukan aktivitas tersebut. Dan jangan lupa, kita harus minum air mineral minimal 8 gelas sehari, lalu bisa kita sesuaikan dengan tubuh kita dengan kebutuhan kita sehari-hari. Dimana di video kali ini aku hanya memberikan edukasi mengenai you are what you eat. Jadi apa yang kita makan itu adalah cerminan diri kita. Jadi ketika kita makan makanan yang tidak sehat seperti junk food dan sebagainya, maka tubuh kita akan juga sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Dan sebaliknya, kalau kita konsumsi makanan yang sehat, kita akan bisa menerapkan tubuh ideal kita. Jadi itu pilihan ada di tangan kalian. Apakah kalian akan tetap mengkonsumsi makanan tidak sehat ataupun makanan yang sehat? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.